Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Habib Amrullah, NIM 856771298, kelas 1B, Pokjar Sukomoro, Kabupaten Banyuasin. Program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Dalam mengambil permasalahan tentang makalah PPT saya ini yang berjudul Peningkatan Kemampuan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Alam melalui metode demonstrasi pada siswa kelas 3 di SD Negeri 33 Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin, di mana latar belakang yang saya tarik dari semua itu, saya mengamati setiap sikap anak seperti di SD Negeri 33 Talang Kelapa dalam pelajaran ilmu pengetahuan. Masih banyak anak kelas 3 yang berjumlah 25 orang tidak dapat menjawab pertanyaan dengan benar, sehingga menyebabkan nilai ilmu pengetahuan alam rendah dan tidak mencapai KKM, yaitu 70%. Adapun cara saya mengidentifikasi masalah tersebut, siswa tidak memperhatikan dan penjelasan guru seperti ribut, ngantuk pada saat pembelajaran. Siswa tidak aktif dalam pembelajaran, siswa belum bisa menjawab pertanyaan yang diberikan guru, siswa tidak berani bertanya kepada guru, rendahnya tingkat penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran IPA. Maka dari itu hasil tes nilai rata-rata siswa di bawah KKM. Adapun pemecahan masalah tersebut, metode yang saya gunakan yaitu metode demonstrasi, di mana metode ini metode pembelajaran yang digunakan guru monoton dan tidak tepat dalam kegiatan pembelajaran. Media yang digunakan dalam pembelajaran tidak menarik bagi siswa. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yaitu apakah penggunaan metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil IPA dalam konsep wujud benda padat pada siswa kelas 3 di SD Negeri 33 Talang Kelapa. Dari semua itu, saya gunakan metode demonstrasi. Metode demonstrasi yaitu metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, atau urutan melakukan kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan dan materi yang sedang disajikan. Dari pelaksanaan tersebut, penelitian ini di kelas 3A di SD Negeri 3 Talang Kelapa semester genap tahun ajaran 2001-2002 pada materi wujud benda padat yang padat, di mana jumlah siswa per kelas tersebut jumlahnya 25 orang yang terdiri dari 11 laki-laki dan 14 perempuan. Tempat penelitian saya yang saya ambil yaitu di SD Negeri 33 Talang Kelapa, beralamat di Jalan Tanah Mas, Komplek Bulu Jadongan, RT 33 RW 03, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin. Adapun waktu penelitian yaitu tanggal 17 Mei 2002 sampai 20 Mei 2002, semester genap 2001-2002. Siklus pertama diadakan tanggal 19 2022, sedangkan siklus kedua tanggal 20 2002. Adapun hasil penelitian dan pembahasan saya yaitu prasiklus, di mana siswa yang berjumlah 25 orang waktu diadakan tes ilmu pengetahuan alam tentang tersebut, siswa masih belum tuntas dalam menjawab pertanyaan ataupun materi tersebut. Dari 25 orang tersebut hanya
yang tuntas hanya 8 orang, dipresentasikan 32%, dan tidak tuntas 17 orang, dipresentasikan dengan 68%. Pada hasil data siklus ke-1 yang berhasil tuntas yaitu 14 orang, naik 56%, yang tidak tuntas 11 orang, 14%. Siklus kedua yang saya lakukan lagi yaitu siswa dari 25 orang tersebut naik menjadi 22 orang dengan persentase 88%. Persentase yang tidak tuntas yaitu 13 orang, yaitu 12%. Demikianlah hasil persentase saya tentang siklus 1 dan siklus 2. Untuk pembahasan yaitu selama pembelajaran berlangsung mulai dari prasiklus siklus 1 dan 2 dilakukan pengamatan terhadap kegiatan siswa belajar. Pengamatan dilakukan oleh peneliti dan teman sejawat. Hasil pengamatan pelajaran ilmu pengetahuan, di mana jumlah aktivitas belajar siswa kelas 3 dalam perbaikan pembelajaran IPA yaitu jumlah siswa 25 orang, siklus 1 25, siklus 2 25. Persentase siswa aktif 32%, siklus 2 56%, siklus pertama 56%, siklus kedua 88%. Persentase siswa pasif yaitu 68%, siklus 1 44%, siklus 2 20%. Maka jadi pada siklus kedua ini pembelajaran IPA dinyatakan tuntas karena sudah aktif dalam mengikuti proses pembelajaran secara daring. Kesimpulan, berdasarkan hasil prasiklus analisis serta hasil perbaikan pembelajaran IPA memberikan tugas untuk siswa pada siklus 1. Siswa baru mencapai daya serap 56% dengan jumlah siswa 25 orang. Hanya 14 orang yang memiliki nilai 70 atau lebih. Setelah siswa mengerjakan tugas pada siklus 2, daya serap siswa telah mencapai 88%. Ini menunjukkan peningkatan yang baik sehingga dari 25 siswa yang semula nilainya anak 70 ke atas sebanyak 22 orang, itu berarti kegiatan telah menunjukkan peningkatan yang tertinggi. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Melalui metode demonstrasi, siswa termotivasi untuk belajar dan untuk menjelaskan materi sifat benda padat serta contohnya. Keaktifan siswa semakin tinggi sehingga ketuntasan belajar meningkat. Demikianlah hasil penelitian saya yang saya laksanakan di SD Negeri 33 Talang Kelapa. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.